warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Podcast Bonai bersama obrolan nyaman, santai, dan inspiratif. Nah teman-teman, nih ada tambahan nih dari slogan kita. Kalau biasanya Podcast Bonai ini bersama obrolan nyaman dan santai, sekarang ini bersama obrolan nyaman, santai, dan inspiratif. Nah tentunya ini bintang tamu yang akan kita hadirkan adalah orang-orang yang sangat inspiratif dan sangat memotivasi ya teman-teman. Nah contohnya nih, kali ini kita akan kedatangan tamu yang teman-teman mungkin sudah familiar dan orangnya sangat keren. Sampai-sampai saya agak nervous sedikit nih. Langsung saja sudah bersama dengan kita Bapak Erwin Yunas, SMM. Selamat datang Pak di Podcast Bonai. Selamat datang, selamat pagi. Bapak, bagaimana perasaannya hadir bersama yang mengidolakan Bapak di Podcast Bonai ini, Pak? Malah saya yang jadi grogi nih, Nasib. Gimana nih pindah nih ke saya jadi. Sama-sama grogi gitu ya, Pak. Tapi harus kita lawan juga ya, Pak, podcast groginya kita. Ya. Pak, Bapak sebagai seorang yang sangat dekat ya dengan siswa milenial nih, dengan orang-orang milenial dan semuanya nih. Contohnya nih, SMKN 1 Payakumbuh. Bapak hadir di sini dengan kami, dengan kita-kita yang dari SMK 1 Payakumbuh. Bapak, kira-kira apa sih yang Bapak berikan, dukungan apa lagi nih yang akan Bapak berikan kepada SMK 1 Payakumbuh? Atau SMK-SMK lain nih? Ya, hadir di SMK Negeri 1 Payakumbuh pagi ini tentunya memberikan pesan-pesan juga, pesan-pesan untuk masa yang akan datang. Bagaimana siswa didik ini tetap konsisten dalam mempersiapkan diri dalam pertarungan global. Jadi pertarungan itu artinya apa? Kompetisi secara akademik, secara kompetensi. Nah itu sudah sangat terbuka dan tidak ada lagi halangan untuk orang Payakumbuh bisa menjuarai kompetisi nasional maupun internasional. Dan saya tadi juga melihat ada temannya yang juara 6 ASEAN kan untuk desain industri. Nah ini kan luar biasa. Jadi ini adalah pesan yang harus kita sampaikan kepada teman-teman siswa lain bahwa kalau kita mau, kita bersungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kita kesempatan untuk menanginya. Wah, berarti memang kita itu harus bersungguh-sungguh untuk mencapai semuanya ya Pak. Iya. Nah, terkait dari itu nih ya Pak, Bapak kan lulusan dari Akademi Grafika Indonesia. Nah, kebetulan juga nih SMK 1 juga punya jurusan produksi grafika. Iya. Bapak punya terobosan baru nggak untuk siswa-siswa yang tamatan grafika Pak? Di era kompetensi ini tentu kesempatan untuk berkarya lebih luas. Berkarya lebih luas di mana keahlian-keahlian kita itu bisa kita jual langsung tanpa harus mengikuti prosedur-prosedur yang selama ini bisa kita lihat harus melamar dulu pekerjaan, perusahaan itu. Nah sekarang di era digital ini semuanya bisa diimplementasikan secara langsung. Nah ini kita tinggal beri ruang kepada teman-temannya Asep. Kalau dalam persaingan global ini semuanya bisa diakses dan kesempatan jauh lebih besar. Nah ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman Asep bahwa ya baik yang di DKV ya ini yang pertama di Kota Payakumbuh ya, jangan sampai kita bisa kalah dengan daerah-daerah lain. Nah ini salah satunya berarti kan junior saya nanti. Iya, berarti semuanya itu balik lagi ke kita ya Pak, dan bukan berarti kita harus menunggu orang untuk membuka lapangan baru, tapi kitalah yang harus membuka lapangan tersebut. Iya. Nah, Bapak ini kan teman-teman Asep juga selalu Bapak ini selalu excited dengan Bapak nih Pak, karena Bapak dekat dengan semua generasi Asep. Generasi Asep gitu. Memang benar ya? Iya, benar Pak. Okay. Jadi kayak gimana sih Bapak cara mendekatkan diri kepada kaum Asep nih Pak? Jadi kaum milenial itu, kaum teman-temannya Asep nih, mereka ingin sesuatu yang baru. Ya mereka pengen idola mereka itu bisa berkomunikasi.
bisa nyambung ngomongnya. Iya, iya, iya. Ya. Nah, jadi gimana saya menempatkan diri as a friend. Ya, jadi sebagai teman, bukan menjadi sebagai pejabat. Nah, makanya kan kadang ya saya juga lihat kan kadang orang manggil udah sama saya. Ya, loh kok udah sih kan gitu. Itu kan teman bokapnya, teman ibunya kan gitu. Jadi yang dirasakan sama teman-teman Asep itu apa ya, kemudahan berkomunikasi dengan seorang kepala daerah. Nah, jadi nyambung. Oh, ternyata mereka mau ngaduin tentang masalah pendidikan, mereka nyaman. Tentang remaja, mereka nyaman. Tentang hobi, mereka nyaman. Jadi ya semua lini kita bisa komunikasikan. Iya, tapi bener-bener loh teman-teman, Bapak Erwin Yunis ini sangat idola juga ya. Karena pernah di satu ketika nih Pak, Bapak nyuruh teman-teman, Asep juga ada di bagian sana Pak, Bapak nyuruh silakan DM akun Bapak untuk memberikan apa tujuan, apa cita-cita. Nah itu pernah Asep DM ke Bapak, Bapak silakan cek lagi nanti Pak. Itu teman-teman benar-benar semua yang Bapak sampaikan itu sampai kita ini, wah ini harus dicapai nih karena ini cita-cita saya teman-teman. Nah setelah itu nih Pak, Bapak juga di bagian leadership nih Pak. Ada suatu ketika Bapak ikut seminar kepemimpinan dengan Forskopa, itu anak-anak OSIS semua dan siswa-siswa semuanya itu Pak yang milenial-milenial. Bapak cara leadership bagaimana yang harus diterapkan di Payakumbuh ini Pak? Oke. Saat kita berada di kota kreatif, di mana kita berkomunikasi dengan kaum milenial yang punya masa depan, punya impian yang tinggi, ya di situ kita harus mengasah talenta kita sebagai seorang leader untuk bisa mengerti kemauan mereka. Nah kan banyak tuh ya, ada juga yang bilang Bapak nggak kayak seorang wali kota deh, Bapak kayak jadi teman kayak gitu, kayak jadi teman. Nah tetap begitu ya Pak, kami lebih nyaman. Jadi kan ada juga Bapak nggak pernah marah ya? Iya Pak. Bapak selalu senyum. Nah kok senyum terus, senyum terus. Nah bagaimana gaya kepemimpinan kita itu bisa cair dalam berbagai suasana sehingga saat orang bahagia, nah energinya keluar, kreativitasnya muncul, ya. Nah sama nih, ya. Coba kalau Asep saya cemutin ini aja dari pagi, mana bisa komunikasi, ya kan? Nah jadi Asep lihat itu, ya smile, ya be happy, tetap senyum. Nah. Keren ya Pak. Nah dengan begini Bapak akan terus membimbing kami sebagai siswa atau enggak nih Pak? Oh insya Allah. Itu bagian dari bagian dari amalan. Nah itu wajib. Itu wajib. Wajib. Ya tentunya kami akan terus bukan menunggu sih, kami akan terus meminta bimbingan kepada Bapak nih gimana ke depannya, apa yang harus kami lakukan, inilah itu semuanya. Dan tentunya Bapak sangat terbuka ya dengan kami-kami. Nah Bapak mungkin ada nggak pesan untuk kaum Asep nih Pak? Pesan untuk kaum milenial, untuk Asep juga tentunya, ya bahwa masa depan itu tidak bisa lagi menunggu kita dalam waktu yang lama. Masa depan itu ada di belakang waktu kita sekarang. Harus kita kejar. Ya, dan itu harus kita ciptakan. Peluang itu harus kita ciptakan. Nah, di era digital ini kita harus betul-betul mengerti dan memahami dan mempersiapkan diri. Kalau kita paham ya apa yang dibutuhkan untuk masa depan itu dan kita bisa mempersiapkannya dengan baik, ya insya Allah kita bagian jadi pemenang. Nah, untuk menjadi seorang pemenang kita harus menjadi orang yang tangguh, orang yang super ahli di bidangnya. Nah, ini kesempatan buat Asep juga. Misalnya Asep jago nih menjadi MC, ya. Jadi MC profesional apa tidak? Why not ya Pak? Ya. Pasti harus. Nah itu diasah terus, jadi jangan sampai ini. Jadi boleh aja orang punya kemampuan, satu kemampuan, tapi dia dikenal di situ dan dia bisa menghasilkan uang yang banyak.
Ya, daripada dia hanya bisa satu saat sedikit-sedikit dan banyak. Nah, tapi dia harus bersaing dengan orang-orang yang banyak itu ternyata setiap bidang yang dia bisa itu ada yang sudah profesional di bidangnya. Iya. Nah, jadi kuasai satu bidang, jadi profesional. Nah teman-teman, inilah pesan dari Bapak Erwin Yunas nih. Teman-teman, kalau kita itu nggak perlu menunggu orang untuk memberikan pekerjaan, tapi coba kita yang membuat peluang tersebut. Nah Bapak, terima kasih sudah hadir di podcast Bonai ini. Sungguh pembahasan kita ini sangat menarik dan tentunya ini juga pasti membuat milenial atau kaum Asep, wah iya juga ya. Dan tentunya jangan lupa tetap tonton terus video podcast Bonai karena ini videonya sangat-sangat menarik nih buat teman-teman untuk mencapai keinginan dan cita-cita teman-teman semuanya. Bapak, terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama Sep. Sukses selalu dan semangat pada Sep dan teman-teman ya. Pasti Pak. Baik teman-teman, sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena itu sangat penting sekali nih buat kita dan kita semua nih teman-teman. Jangan lupa untuk selalu semangat dalam melakukan kegiatan dan tetap senyum. Bapak, nanti kita pas Asep bilang podcast Bonai, Bapak bilangnya bersama obrolan nyaman, santai dan inspiratif. Nah, mungkin saya sebagai host kali ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Bonai bersama obrolan nyaman, santai dan inspiratif.